bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Saya senang boleh misa di sini di hari pertama Tahun Baru 2023, dikatakan tahun Masehi. Hari ini gereja merayakan Maria Bunda Allah. Saya sedikit cerita, lama bekerja di gereja Katolik di tengah-tengah mayoritas gereja Protestan. 16 tahun saya di sana dan seringkali ada pertanyaan-pertanyaan atau meragukan. Mengapa gereja Katolik menyembah Bunda Maria? Mengapa Katolik berdoa dengan pengantaraan Maria? Mengapa Maria dikatakan Bunda Allah? Dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu saya lalu membuat suatu rumusan. Apa sih inti iman kita? Di sana saya mengatakan demikian. Ahado pamusatani hapor seauta. Apa inti iman kita? Lalu nampak jelas saya katakan inti iman kita adalah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang menjadi manusia, yang menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Itu inti iman kita. Yang lain-lain saya katakan tambahan. Intinya inilah yang harus kita pegang. Maka diputar-putar kemanapun kita tetap kembali kepada Yesus Kristus. Inti iman kita di situ. Maka yang lain-lain boleh dikatakan sebagai tambahan. Kalau Maria disebut Bunda Allah, kenapa? Karena Yesus Kristus disebut Allah. Maka Maria disebut Bunda Allah. Hanya istilah. Tetapi kalau kita lihat dari syahadat yang panjang, kita doa syahadat yang panjang, dikatakan apa di sana? Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Karena itu Yesus sudah ada sebelum adanya waktu. Maka Maria boleh dikatakan disebut Bunda Allah karena melahirkan saja, bukan karena
karena putranya yang sejati, bukan, karena dikandung oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus. Maka kembali lagi semuanya karena Yesus Kristus. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi atau umat mengatakan Katolik menyembah Bunda Maria, salah. Sembahan kita hanya satu, Yesus Kristus. Kita berdoa dengan pengantaran Bunda Maria, itu pun kurang pas. Pengantara kita hanya satu, Yesus Kristus, bukan Bunda Maria. Tetapi kita menghormati Bunda Maria karena Yesus Kristus. Kita lihat saja dalam peristiwa Natal yang baru lalu, apa yang dilakukan, apa bacaan-bacaan yang kita dengar. Misalnya, Maria mengunjungi Elisabet. Kenapa? Karena ada berita dia akan mengandung dan sanakmu yang tua itu mengandung, maka dia pergi karena Yesus Kristus. Lalu mengapa Maria bersama Yusuf pergi ke Mesir? Karena Yesus Kristus. Mengapa harus dicari? Karena Yesus Kristus. Semuanya karena Yesus Kristus. Nah, sekarang tentang hari ini. Hari ini dikatakan Hari Raya Maria Bunda Allah tepat tanggal 1 Januari tahun Masehi. Apa kata dari kata apa Masehi? Masehi adalah Mesias. Maka sebenarnya tahun Masehi sama dengan tahun Mesias. Kalau tahun Mesias, kapan lahirnya Mesias? Lahirnya dirayakan 25 Desember. Itu pun tafsir-tafsiran, tidak ada data yang tepat yang mengatakan itu. Tapi dikatakan hari ini, dikatakan tahun baru Masehi, tahun baru Mesias, Maria disebut Bunda Allah. Lalu bagaimana menghubungkan itu? Dalam Injil tadi saya hanya senang bacaan ya kalimat terakhir. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat. Maaf Bapak Ibu dan Saudara-saudari, saya ini bukan Katolik dari kecil. Saya baptis dewasa. Saya dilahirkan dalam suasana muslim, orang tua saya muslim. Maka saya disunat. Waktu disunat lalu dikatakan apa? Ada selamatan, kenduren istilahnya. Dikatakan apa? Kami mengundang Bapak untuk berdoa karena anak saya yang namanya Sutarno, yang namanya Sutarno tadi jam 5 sore telah diislamkan. Dikatakan demikian, bukan disunat, tapi diislamkan. Kenapa dikatakan diislamkan? Karena situasi itu. Tapi sebenarnya kalau menurut kitab suci ini, Tuhan Yesus itu maaf sebelum disunat ini belum jelas. Maka dikatakan menurut saya lebih tepat hari ini Yesus diyahudikan karena mengikuti tradisi Yahudi. Disunat berarti diyahudikan, dimasukkan dalam kelompok Yahudi. Dan dikatakan juga hari ini adalah hari ini tepat umur 8 hari kalau dihitung tanggal 25. Maka dihubung-hubungkan supaya agak sambung, maka lahirnya dianggap tanggal 25 ditambah 8 hari sesuai dengan kitab Kejadian bab 17. Setiap laki-laki harus disunat pada umur 8 hari. Maka pas hari ini disunat dan menjadi Yahudi, bukan diislamkan seperti saya, tetapi diyahudikan dan dalam tanda petik dianggap manusia. Sebelumnya maaf dianggap apa tidak jelas, tapi hari ini dianggap manusia Yahudi, dilahirkan oleh Maria dan Yesus adalah Tuhan. Maka Maria dikatakan Bunda Allah, dihubung-hubungkan demikian. Tetapi kembali lagi, apapun dalam gereja Katolik ada banyak patung, ada banyak doa, ada banyak santo, santa, peringatan macam-macam, banyak sekali. Tapi intinya satu, iman kita
hanya tertuju kepada Yesus Kristus yang menderita sengsara, wafat dan bangkit serta naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Yang lain-lain tambahan. Bagi saya gereja tidak ada patung, aman-aman saja bagi saya. Tidak ada doa-doa tidak ada santo santa, ya mungkin saya salah mungkin ya. Tidak sangat, tapi yang penting Yesus Kristus. Semoga dengan peringatan Maria Bunda Allah ini kita semakin mengimani Yesus Kristus yang lahir di dunia ini sebagai manusia seperti kita, yang menderita sengsara, yang bangkit, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Semoga iman kita semakin diteguhkan. Amin.